Amerika Serikat dan negara-negara NATO mulai menghadapi kenyataan pahit. Persenjataan berteknologi tinggi yang nilainya mencapai miliaran dolar, yang semula digadang-gadang mampu mengubah peta pertempuran, kini justru tampil sebagai trofi propaganda di pihak lawan. Artileri modern, kendaraan tempur lapis baja, hingga amunisi presisi disebut-sebut berhasil dihancurkan atau direbut oleh pasukan Rusia. Bantuan militer yang dimaksudkan untuk memperkuat posisi Ukraina malah berubah menjadi bahan analisis dan pembelajaran di kubu seberang. Pertanyaannya, apakah efektivitas drone Lancet dan serangan presisi Rusia memang sedemikian menentukan? Atau ada dinamika lain yang tak banyak dibicarakan? Jangan buru-buru mengambil simpulan, karena daftar sistem persenjataan yang akan kita ulas membuka perspektif berbeda tentang konflik ini. Kita mulai dari salah satu andalan artileri Ukraina, sistem howitzer Skagerrak Caesar, diproduksi oleh KNDS France yang sebelumnya dikenal sebagai Nexter Systems. Platform ini mulai dikirim ke Ukraina pada Mei 2022 sebagai bagian dari dukungan militer Prancis. Hingga awal 2025, jumlah unit yang diserahkan disebut telah mencapai puluhan, menjadikan Ukraina salah satu operator CSR terbesar di Eropa dengan sekitar 85 unit dalam inventarisnya. Secara spesifikasi, Caesar menggunakan meriam kaliber 155 mm dengan laras L52 yang dipasang di atas sasis truk 6x6. Dengan amunisi standar, jarak tembaknya berkisar 40 km dan dapat meluas hingga sekitar 55 km jika menggunakan proyektil jarak jauh. Keunggulan utamanya terletak pada konsep shoot and scoot, menembak cepat lalu segera berpindah untuk menghindari tembakan balasan. Harga satu unitnya diperkirakan berada di kisaran 4 hingga 5 juta dolar Amerika Serikat. Namun medan perang modern menunjukkan bahwa mobilitas saja tidak cukup. Di wilayah Zaporizhia, satu unit Caesar dilaporkan terkena serangan drone kamikaze Lancet saat bergerak menuju posisi tembak. Dampaknya fatal. Kendaraan terbakar hebat hingga tak lagi dapat dioperasikan. Insiden tersebut menegaskan satu hal, di era pengintaian real-time dan drone presisi, bahkan sistem artileri paling canggih pun tetap memiliki celah kerentanan. Kita beralih ke sistem yang sempat dipromosikan sebagai game changer oleh Kiev, rudal jelajah darat ke darat EFP-5 Flamingo. Senjata ini mulai diumumkan sekitar Agustus 2025 dan disebut langsung masuk jalur produksi massal. Desainnya menarik perhatian karena memiliki kemiripan dengan produk buatan Millennium Group, perusahaan berbasis Inggris dan Emirat, memicu spekulasi mengenai kemungkinan alih teknologi atau adaptasi desain. Nilai satu unitnya diperkirakan menyentuh angka 1 juta euro. Artinya, ketika Rusia mengklaim 5 rudal berhasil dicegat dalam satu hari, kerugian yang dihitung di atas kertas bisa mencapai 5 juta euro hanya dalam hitungan jam. Secara teknis, Flamingo dilaporkan memiliki bobot lepas landas sekitar 6 ton, menggunakan mesin turbojet dengan bentang sayap 6 meter, serta booster bahan bakar padat untuk fase awal peluncuran. Kecepatan maksimumnya diklaim mendekati 950 km per jam dengan ketinggian jelajah hingga 5.000 meter. Soal jarak, ada klaim ambisius hingga 3.000 km. Meski sejumlah analis meragukan angka tersebut dan memperkirakan jangkauan realistisnya lebih dekat ke 1.000 km. Rudal ini disebut digunakan untuk menyerang sasaran militer di wilayah Volgograd sekitar 650 km dari Kharkiv. Moskow menyatakan 5 rudal berhasil ditembak jatuh, diduga oleh sistem pertahanan udara Buk. Namun, jika satu saja berhasil menembus dan menghantam target, pesan strategisnya jelas. Kemampuan serangan jarak jauh Ukraina tidak lagi terbatas pada garis depan. Dari rudal, kita beralih ke artileri paling modern yang pernah dikirim Swedia, sistem Archer. Stockholm sebelumnya mengumumkan pengiriman 8 unit kepada Ukraina. Konflik ini menjadi ajang uji tempur pertamanya dalam skala besar, karena sebelumnya Archer belum pernah terlibat perang intensif. Archer merupakan howitzer 155 mm dengan tingkat otomatisasi tinggi.
Ia mampu melepaskan beberapa proyektil dalam waktu singkat, lalu segera berpindah posisi. Proses tembak hingga siap bergerak kembali dapat dilakukan hanya dalam beberapa menit. Kombinasi akurasi, kecepatan, dan sistem kendali tembak digital membuatnya sering disebut sebagai salah satu artileri tercanggih di dunia. Harga satu unit diperkirakan berada di kisaran 7 hingga 8 juta dolar Amerika Serikat. Namun realitas medan perang Ukraina menunjukkan bahwa teknologi tinggi tetap menghadapi ancaman asimetris. Laporan militer Rusia mengklaim satu unit Archer berhasil dihantam drone kamikaze Lancet, yang jika benar menjadi penghancuran pertama sistem ini dalam konflik aktif. Sebelumnya, Archer terpantau beroperasi di sekitar Kupiansk. Bila kerusakan tersebut terkonfirmasi, maka dampaknya bukan hanya soal kerugian finansial, tetapi juga simbolik. Bahkan artileri paling mutakhir pun tidak sepenuhnya kebal terhadap drone presisi berbiaya relatif rendah. Berikutnya datang dari Inggris, kendaraan lapis baja AT-105 Saxon. Platform ini merupakan armored personnel carrier yang mulai diproduksi pada dekade 1980-an untuk kebutuhan Angkatan Darat Inggris. Perannya tidak rumit tetapi krusial, mengangkut pasukan infanteri dengan perlindungan dari tembakan senjata ringan dan serpihan artileri di garis depan. Dalam konteks perang Ukraina, sejumlah unit Saxon diserahkan sebagai bagian dari paket bantuan militer London. Dibandingkan tank tempur utama, nilainya jauh lebih rendah. Banyak unit yang dikirim berasal dari stok lama atau kondisi surplus, sehingga estimasi harganya bisa berada di bawah 1 juta dolar Amerika Serikat, tergantung tingkat pembaruan dan kelayakan operasionalnya. Secara teknis, AT-105 Saxon menggunakan konfigurasi roda 4x4 dengan perlindungan baja ringan. Kendaraan ini mampu mengangkut sekitar 8 hingga 10 personel. Keunggulannya terletak pada mobilitas di jalan raya dan wilayah semi-urban. Namun, ia tidak dirancang untuk menghadapi rudal anti-tank berat atau pertempuran intensitas tinggi melawan persenjataan modern. Beberapa foto yang beredar dari wilayah Luhansk dan Donetsk menunjukkan satu unit Saxon dalam kondisi dikuasai pihak separatis LPR dan DPR. Kendaraan tersebut terlihat relatif utuh bersama perlengkapan lainnya. Jika benar direbut dalam keadaan masih layak pakai, unit itu bisa dimanfaatkan kembali, dianalisis secara teknis, atau sekadar dijadikan simbol bahwa bantuan barat pun dapat jatuh ke tangan lawan. Selanjutnya adalah sistem pertahanan udara yang cukup unik dan mendapat julukan Franken-SAM. Nama ini muncul karena sistem tersebut merupakan kombinasi dari berbagai komponen berbeda, perpaduan teknologi lama dan baru dalam satu platform improvisasi. Salah satu varian yang diklaim Rusia berhasil dihancurkan adalah Buk M1 yang dimodifikasi untuk meluncurkan rudal RIMM-7 Sea Sparrow. Laporan menyebut sistem ini menjadi sasaran drone kamikaze Lancet di wilayah Voznesenskoye, Dnepropetrovsk. Varian lain datang dari Inggris dengan nama Raven, yang juga termasuk dalam kategori Franken-SAM. Sistem ini berbasis kendaraan Supercat HMT 600 dan menggunakan rudal AIM-132 Asra-AM, sebuah rudal udara ke udara yang diadaptasi untuk peluncuran dari darat. Asra-AM mampu melaju hingga Mach 3, berbobot sekitar 88 kg dengan hulu ledak 10 kg, serta menggunakan pemandu inframerah. Jarak intersepsinya diperkirakan mencapai 24 km. Menurut klaim Inggris, Raven telah ditembakkan sekitar 400 kali dengan tingkat keberhasilan sekitar 70%, terutama untuk mencegat drone seperti Shahed. Sedikitnya 8 unit telah dikirim, dengan tambahan direncanakan menyusul. Namun, di medan tempur yang syarat drone dan pengintaian, sistem pertahanan udara pun menjadi sasaran prioritas. Jika benar satu unit Franken-SAM dihancurkan oleh Lancet, itu kembali menegaskan bahwa perang ini adalah duel teknologi yang dinamis antara sistem pertahanan udara adaptif dan drone serang presisi berbiaya relatif rendah dengan hasil yang terus berubah dari waktu ke waktu. Kita tutup dengan salah satu amunisi presisi paling terkenal buatan Amerika Serikat, M98 2 Excalibur.
Ini adalah proyektil artileri kaliber 155 mm yang dilengkapi sistem pemandu GPS dan inersial. Peluru ini kompatibel dengan berbagai howitzer standar NATO, mulai dari M777, Crab, Caesar, hingga Archer. Pada fase awal perang, Excalibur disebut sebagai pemburu senyap karena akurasinya yang sangat tinggi. Tingkat deviasinya hanya sekitar 5 meter dari titik sasaran. Harga satu butirnya berkisar antara 100.000 hingga 110.000 dolar Amerika Serikat. Dengan presisi tersebut, biasanya hanya dibutuhkan 1 atau 2 tembakan untuk melumpuhkan target bernilai tinggi seperti pos komando, gudang amunisi, atau sistem pertahanan udara. Namun dinamika di lapangan tidak statis. Ketika Rusia meningkatkan kemampuan perang elektroniknya, terutama melalui sistem seperti Pol-21, gangguan terhadap sinyal GPS mulai terasa. Karena Excalibur sangat bergantung pada navigasi satelit, interferensi ini berdampak langsung pada akurasi. Sejumlah laporan analis barat menyebut tingkat efektivitas yang sebelumnya diperkirakan sekitar 50% lebih, kemudian merosot drastis. Bahkan dalam beberapa evaluasi turun hingga di bawah 10%. Konsekuensinya tidak sederhana. Ketika satu peluru tidak lagi menjamin akurasi maksimal, maka diperlukan lebih banyak tembakan untuk mencapai hasil yang sama. Artinya, biaya meningkat dan posisi artileri penembak berisiko lebih cepat terdeteksi oleh sistem counter battery Rusia. Dalam beberapa laporan, disebutkan pula bahwa pengiriman Excalibur sempat dievaluasi ulang karena efektivitasnya menurun signifikan. Di balik dinamika teknis di medan perang, dampak politiknya semakin terasa di Eropa. Beberapa pemimpin mulai mengisyaratkan perlunya membuka kembali kanal komunikasi dengan Moskow. Dukungan militer dan sanksi memang masih berjalan, tetapi wacana diplomasi kembali menguat sebagai opsi jangka panjang. Sementara itu, setiap sistem persenjataan yang berhasil direbut atau dianalisis memberi peluang bagi Rusia untuk mempelajari, mengadaptasi, bahkan mengembangkan penangkal yang lebih efektif. Jika pola ini terus berlanjut, bukan hanya taktik di lapangan yang berubah, tetapi juga strategi keamanan Eropa ke depan, mendorong evaluasi ulang tentang ketergantungan teknologi, efektivitas bantuan militer, dan arah kebijakan pertahanan regional.